Aku tak terima, Mas. Teganya kau menolak aku di depan calon istri barumu. Berbahagialah kalian. Tunggu pembalasanku. Ku buat kalian menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rana tak pernah menyangka pernikahannya akan berakhir dengan penghinaan brutal. Ditalak oleh Fadil, suaminya, tepat di hadapan calon istri barunya, Winda, rekan kerja yang selama ini disangka hanya teman biasa. Tak cukup sampai di situ, Rana juga diusir dari rumah oleh mertua yang dulu memujinya. Kini malah menuduhnya tak layak, tak berharga, dan membawa aib. Tersisih tanpa arah, Rana bangkit dari puing-puing hidupnya. Ia membangun usaha dari nol, melawan cibiran dan luka masa lalu dengan keberanian yang tumbuh dari hati paling dalam. Setiap kue yang ia buat, setiap pesanan yang ia antar, adalah manifestasi dari tekad seorang perempuan yang ditinggalkan, tapi tak pernah benar-benar kalah. Saat hidupnya mulai bersinar, Rana kembali bertemu dengan masa lalunya, Fadil dan Winda. Tapi kali ini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang berdiri gagah dengan keberhasilan dan harga diri. Dendamnya tak bersuara, tapi hadir dalam bentuk kesuksesan yang membungkam. Ini bukan cerita tentang air mata. Ini adalah kisah kebangkitan, keberanian, dan pembalasan paling elegan. Saat mereka yang menginjakmu harus menunduk menyaksikanmu bersinar. Sakitnya ditalak di depan calon istri barumu. Mas, tapi lihat, aku akan bangkit. Dan kalian akan menangis di atas penderitaanku. Like kalau kamu pernah dikhianati, komen kalau kamu ikut geram, dan subscribe untuk lihat pembalasan setimpalnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu, udara sore yang mestinya tenang mendadak terasa menyesakan. Langit Jakarta mendung, seolah tahu bahwa hatiku tak sedang baik-baik saja. Aku duduk di pojok kafe bintang 5, tempat yang biasa kupakai untuk perayaan ulang tahun pernikahan, tempat yang dulu jadi saksi janji-janji manis Fadil, suamiku, yang kini memintaku hadir bukan untuk merayakan cinta, melainkan mengakhirinya. Di hadapanku, dia duduk dengan setelan jas rapi dan senyum tipis yang memuakan. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan makeup yang terlalu tebal dan sorot mata penuh kemenangan. Aku kenal perempuan itu. Namanya Winda. Seorang rekan kerja Fadil yang dulu katanya, hanya sahabat kerja. Betapa naifnya aku pernah percaya bahwa perempuan yang terlalu sering disebut cuma teman, itu tak akan menjadi orang ketiga di rumah tangga kami. Rana, suara Fadil terdengar seperti retakan kaca di dadaku. Dingin, formal, seperti membacakan hasil rapat. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku ingin kita berpisah secara baik-baik. Aku ingin menalakmu. Dan ya, kamu tahu alasannya. Aku terdiam. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit saja sisa manusia yang dulu pernah mencium keningku setiap pagi dan memelukku saat aku menangis. Tapi yang kulihat hanya lelaki asing, duduk angkuh dengan tangan menggenggam tangan perempuan lain. Mataku beralih ke Winda. Ia hanya tersenyum simpul, seolah mengatakan,
Permainan selesai. Aku menang. Kau yakin ingin mengatakan itu di sini? Di tempat umum? Dengan dia di sebelahmu? Suaraku rendah tapi nyaris pecah. Jantungku berdetak tak karuan. Bukan karena cinta, tapi karena amarah yang mendidih dalam dada. Fadil menatapku tanpa rasa. Aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Kamu perempuan baik, Rana. Tapi kita berbeda visi. Kita sudah nggak cocok lagi. Aku mau hidup yang baru, yang lebih cocok denganku. Cocok? Perempuan yang mencuri suami orang kini disebut cocok? Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ingin rasanya kutumpahkan segelas kopi ke wajahnya. Tapi aku bukan wanita yang mereka harapkan untuk kehilangan kendali. Tidak hari ini. Tidak saat ini. Aku akan menyimpan luka ini dalam-dalam. Karena aku tahu, dendam yang tenang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Jadi, kamu menalakku di depan calon istrimu? Tanyaku perlahan. Kata-kata itu menyayat lidahku sendiri. Ya, kita sudah tak ada kecocokan. Dan kami akan menikah setelah masa iddah MU selesai. Jawabnya enteng. Seperti sedang bicara soal pindah kantor. Winda menyisip teh hijaunya, lalu menatapku sambil berkata manis. Kami akan tetap menghormatimu, Kak Rana. Kamu pernah jadi bagian hidup Mas Fadil. Tapi kini waktunya kamu melangkah. Melangkah? Aku ingin tertawa. Aku ingin berdiri dan menampar wajah mereka dengan seluruh penghinaan yang selama ini kusembunyikan. Tapi aku hanya berdiri pelan, merapikan jilbabku, dan menatap mereka bergantian. Semoga kalian bahagia, ucapku lirih. Tapi mataku berbicara lebih keras dari kata-kataku. Tapi jangan pernah lupa, setiap air mata yang kalian sebabkan, akan kalian bayar dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa dibeli kembali. Aku melangkah keluar dari kafe itu dengan tubuh gemetar. Bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menahan badai yang siap meledak. Di luar, hujan turun deras. Tapi aku tidak menepi. Aku berjalan menerobos hujan. Dan di tengah dinginnya sore, aku bersumpah dalam hati. Aku akan bangkit. Bukan untuk kembali, tapi untuk membuat mereka menyesal telah mempermalukan aku. Akan kulipat gandakan derita mereka. Bukan dengan kebencian murahan, tapi dengan keberhasilanku yang akan membuat mereka meringkuk dalam rasa malu yang tak bisa ditebus. Ini belum selesai. Ini baru dimulai. Aku pulang malam itu tanpa tahu kemana harus benar-benar pulang. Rumah yang kutinggali bersama Fadil selama 5 tahun itu kini terasa seperti puing-puing reruntuhan yang menyayat setiap kenangan. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar, menatap dinding yang masih memajang foto pernikahan kami. Aku mengenakan gaun putih saat itu. Fadil menggenggam tanganku. Kami tersenyum seolah dunia akan selamanya bersahabat. Bohong. Semua itu hanya topeng. Dan topeng itu kini telah pecah di hadapanku, menyisakan luka yang tak akan bisa ditambal oleh waktu semata. Belum sempat aku meletakkan tas, pintu kamar dibuka dengan kasar. Mertuaku, Bu Retno, berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin menusuk. Kamu pulang juga, ya? Setelah bikin malu keluarga, masih berani datang ke sini? Suaranya tajam seperti pisau. Aku menatapnya dengan mata sembab, belum bisa berkata-kata. Fadil sudah cerita semuanya. Kamu itu istri nggak tahu diri, nggak bisa urus suami, nggak bisa punya anak, kerja juga nggak jelas. Pantas dia cari yang lebih baik. Lanjutnya sambil melipat tangan di dada. Aku tercekat, nafasku berat. Saya nggak pernah selingkuh, Bu. Justru Fadil yang... Tapi sebelum kalimatku selesai, ia sudah mengangkat tangan, menyuruhku diam.
Sudahlah, kamu jangan balikan fakta. Jangan jelek-jelekan anak saya. Kalau dia bahagia sama yang baru, itu karena kamu gagal jadi istri. Jadi sekarang, keluar dari rumah ini. Bawa barangmu, dan jangan balik lagi. Aku terpaku di tempat. Bukan hanya karena perintah itu, tapi karena kecepatannya menghancurkan segala hal yang pernah kubangun. Rumah ini, meskipun atas nama Fadil, adalah hasil jerih payah kami berdua. Aku bahkan ikut menyicil perabot, ikut membayar listrik saat Fadil kehilangan pekerjaan setahun lalu. Tapi sekarang, semua itu tak berarti apa-apa. Aku diusir seperti hama. Dengan tangan gemetar, aku mengemasi barang-barang. Tak banyak yang kubawa. Hanya koper kecil berisi pakaian, satu album foto yang kuselipkan diam-diam, dan satu lukisan kecil pemberian almarhum ayahku. Aku tak menangis. Bukan karena kuat, tapi karena hatiku terlalu hancur untuk bisa mengeluarkan air mata lagi. Rasanya semua cairan di tubuhku telah habis diperas rasa sakit yang tak bisa diterjemahkan kata. Saat aku menyeret koper keluar rumah, para tetangga mulai menatap dari balik tirai. Mulut mereka berbisik-bisik, beberapa tertawa kecil, lainnya memandang dengan iba, tapi tidak satu pun datang menawarkan pelukan. Itu tuh, katanya selingkuh makanya ditalak. Aku mendengar jelas satu suara perempuan berbisik ke temannya. Aku ingin berteriak bahwa itu fitnah, bahwa justru aku yang dikhianati. Tapi suaraku tak keluar. Aku terlalu lelah, terlalu hancur, terlalu malu. Malam itu aku menginap di kos milik temanku, Risa. Ia memelukku erat, membiarkanku menangis sepuasnya di pangkuannya. Kamu nggak sendiri. Nah, kamu nggak sendiri, ucapnya berulang-ulang sambil mengusap rambutku. Tapi rasanya aku tetap sendiri. Dunia terasa gelap. Bukan karena malam, tapi karena kehilangan arah. Dalam hati aku berkata, ini bukan sekadar luka. Ini penghancuran harga diri. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan selamanya jatuh. Akan kubuktikan, aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan kelak, mereka yang mengusirku akan menyesali semuanya. Pagi itu, ketika cahaya matahari mulai menyelinap melalui celah tirai kamar kos Risa, aku membuka mata dengan perasaan yang berat tak terlukiskan. Tubuhku lelah, mataku sembab karena semalam tak henti menangis, tapi pikiranku masih berputar-putar dengan kenangan yang menyayat hati. Aku bukan lagi istri Fadil, bukan lagi bagian dari keluarga itu, dan lebih dari itu, aku merasakan sepi yang menyesakkan di dada. Koper kecil yang tadi malam kusimpan di sudut kamar seolah menjadi satu-satunya sisa dari dunia yang dulu kupunya. Isinya tak banyak, hanya beberapa potong pakaian, dokumen-dokumen penting yang kupastikan tak tertinggal, dan beberapa foto kenangan yang sudah lama kubingkai rapi. Tapi di antara semua barang itu, ada satu benda yang membuat dadaku sesak. Sebuah kunci rumah. Rumah yang selama ini kupikir akan jadi tempat pulang yang hangat, tempat aku membangun harapan dan impian bersama suamiku. Kini kunci itu terasa seperti penjara yang mengunci luka-luka masa lalu. Dengan napas tertahan, aku menatap benda kecil itu di tangan. Bagaimana bisa sebuah kunci sekecil ini menjadi simbol dari kehilangan begitu besar? Bagaimana mungkin rumah yang kukira penuh cinta dan tawa kini berubah jadi sarang pengkhianatan dan kepedihan? Keputusan untuk kembali ke rumah itu datang tanpa banyak pikir. Bukan karena aku ingin kembali tinggal di sana, tapi karena aku harus menutup sebuah bab dalam hidupku. Bab yang terlalu pahit untuk terus kuingat tanpa penyelesaian. Saat aku melangkah memasuki kompleks perumahan, kupikir akan ada perasaan nostalgia yang hangat. Tapi yang kutemui justru dingin dan asing. Suara tawa dan canda yang dulu mengisi halaman rumah itu sudah berganti dengan bisik-bisik dan tatapan penuh curiga dari para tetangga.
Beberapa menyapaku dengan senyum tipis yang penuh kepura-puraan. Ada pula yang hanya memalingkan wajah. Aku tahu gosip tentang perceraian dan wanita simpanan itu sudah beredar. Aku tak peduli. Yang penting aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Pagar rumah itu kini berdiri kokoh. Tampak megah dengan cat baru dan tanaman hias yang rapi. Tapi di balik semua itu, tak ada lagi kehangatan yang dulu membuatku betah pulang. Aku membuka pagar pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara berlebihan. Langkahku gontai menyusuri teras yang dulu aku sapu bersih setiap minggu. Lantai berkeramik putih itu masih sama, namun setiap jejak kakiku terasa seperti pengingat bahwa aku bukan bagian dari rumah ini lagi. Di ruang tamu, aroma parfum mahal menusuk hidung. Aroma asing yang selama ini kuhindari. Sofa mewah berwarna krem menghadap ke televisi layar datar raksasa yang baru saja dipasang. Di sudut ruangan, sebuah vas bunga segar, bunga yang tak pernah kubeli, tak pernah kuberikan, menyala dengan warna-warni kontras. Aku menuju kamar utama dengan langkah perlahan, hampir seperti mencuri waktu dari masa lalu. Di sana, aku membuka lemari pakaian dan menemukan beberapa barangku yang tersisa. Di rak atas, aku menemukan album foto tua yang sudah agak lusuh. Kubuka perlahan dan melihat wajah-wajah bahagia yang dulu sering aku pandang sebelum segala luka ini terjadi. Foto pernikahan ayah dan ibu, potret keluarga kecil kami yang dulu penuh harapan. Sebuah sendu menggelayut di dadaku. Aku menyentuh foto itu, merasakan kehangatan cinta yang tak pernah aku rasakan dalam rumah yang sekarang telah berubah menjadi medan pertempuran. Ada luka di setiap sudut yang kupijak, luka yang dihasilkan oleh pengkhianatan dan kebohongan yang tak terhitung. Tiba-tiba mataku menangkap selembar undangan tergeletak di meja makan. Undangan pernikahan Fadil dan Winda. Cetakannya elegan, dengan tulisan emas mengkilap, menunjukkan kemewahan yang sangat bertolak belakang dengan luka yang aku rasakan. Di situ tertulis tanggal dan tempat, Hotel Bintang 5 di pusat kota. Aku menahan air mata yang membanjiri mata. Ini bukan soal kemewahan yang mereka pamerkan, tapi tentang penghinaan yang mengiris jauh ke dalam jiwaku. Mereka seperti tak punya rasa malu mengumumkan kebahagiaan yang kubayar dengan air mata dan kehancuran. Aku berbalik, berjalan keluar dari rumah itu dengan hati yang membara. Setiap langkah adalah sumpah. Aku tak akan biarkan mereka menang. Aku tak akan biarkan diriku hancur dan terpuruk dalam derita yang mereka ciptakan. Di dunia ini, aku hanyalah seorang perempuan yang terluka, tapi aku masih punya nyali untuk bangkit. Aku akan membangun hidupku dari reruntuhan ini, membuktikan pada mereka bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan ketika waktunya tiba, aku akan kembali, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menangis, tapi untuk membuat mereka merasakan penyesalan yang dalam. Karena rumah ini sudah bukan lagi rumahku. Pagi itu aku duduk termenung di sudut warung kecil dekat kosan Risa, menyeruput teh hangat yang hampir dingin. Hujan tipis mulai turun, menambah dingin di luar, tapi di dalam dada ada api yang mulai menyala. Aku tahu, aku tak boleh terus terjebak dalam kesedihan dan kehancuran. Aku harus bangkit, untuk diriku sendiri, bukan untuk mereka yang sudah menghancurkan hidupku. Setelah berhari-hari mengurung diri, hari itu aku mulai menyusun rencana. Aku tidak punya harta banyak, hanya tabungan kecil yang selama ini kusembunyikan. Namun aku punya tekad dan keberanian untuk memulai lagi, tanpa bantuan siapapun. Aku mulai mencari pekerjaan, meski dengan hati yang berat dan pikiran yang penuh luka. Hari demi hari aku melangkah, menapaki jalan yang penuh duri. Setiap penolakan yang kuhadapi, setiap tatapan sinis dari orang-orang yang tahu cerita hidupku, aku terima sebagai bahan bakar untuk terus maju. Aku mengingat kata-kata Risa, kamu bukan hanya wanita yang dikhianati,
tapi wanita yang mampu mengubah luka jadi kekuatan. Aku mulai membuka usaha kecil, menjual kue rumahan dan minuman hangat di depan kos. Modal kecilku kuputar dengan cermat, belajar dari internet dan pengalaman teman. Perlahan, usaha itu tumbuh, dan aku mulai mendapat pelanggan tetap. Mereka melihatku bukan sebagai wanita yang gagal, tapi sebagai pejuang yang pantang menyerah. Meski berat, aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian hatiku. Aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima perlakuan buruk, tapi membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Malam hari, aku menulis jurnal dan bermimpi tentang masa depan. Masa depan yang aku bangun sendiri, tanpa harus bergantung pada pria yang dulu mengkhianatiku. Aku ingin hidup dengan harga diri, bukan dengan bayang-bayang orang yang menghancurkanku. Hari itu, aku berdiri di depan cermin kecil, menatap mata lelah tapi penuh tekad. Aku berbisik, "Rana, ini baru awal. Aku akan bangkit, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membuka bab baru yang lebih indah." Api dalam dadaku semakin membara, menyalakan semangat yang lama tertidur. Aku yakin, suatu hari nanti, mereka yang pernah menyakitiku akan melihatku berdiri tegak, dan menyesal karena telah menganggap remeh aku yang dulu mereka pikir bisa dipatahkan. Hari-hari berlalu dalam ritme yang sama, berjuang, jatuh, bangkit kembali. Tapi di tengah perjuangan itu, aku mulai merasakan ada cahaya kecil yang muncul di ujung lorong gelap kehidupanku. Aku mulai mengerti bahwa titik balik tidak datang dari keajaiban, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah meski tak terlihat arah. Awalnya, membuka usaha kue rumahan terasa seperti mimpi yang mustahil. Modal kecil yang kumiliki terasa sangat terbatas, tapi aku tak mau menyerah. Aku ingat bagaimana dulu aku belajar memasak dengan hati, meniru resep ibu yang selalu berhasil membuat keluarga bahagia di meja makan. Kini, aku akan coba membuat orang lain bahagia lewat kue-kue yang kukirim dengan penuh cinta dan kerja keras. Setiap pagi aku berangkat lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan adonan dengan teliti. Bau harum vanila, coklat, dan rempah-rempah memenuhi dapur kecil kosan. Aku membungkus setiap kue dengan rapi, menyisipkan kartu kecil bertuliskan pesan penyemangat, berharap bisa sedikit menghangatkan hari pembeli. Awalnya pesanan hanya sedikit, teman-teman Risa yang membeli, beberapa tetangga kos. Tapi sedikit demi sedikit, kabar tentang kueku yang enak dan unik mulai menyebar. Aku mendapat pelanggan tetap yang setia membeli setiap minggu. Bahkan seorang pemilik warung kopi di dekat kos menawarkan kerjasama, menjual kueku di tokonya. Tapi bukan hanya soal bisnis. Perubahan terbesar terjadi di dalam diriku. Aku mulai percaya bahwa aku pantas bahagia, bahwa luka masa lalu bukan untuk selamanya membelenggu. Aku belajar mencintai diriku sendiri lagi, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kumiliki. Suatu hari, saat mengantarkan pesanan ke warung kopi, aku bertemu dengan Pak Arman, seorang pria parubaya yang ternyata juga pengusaha kecil. Dia menyapa dengan ramah dan memuji usahaku. "Kamu punya semangat yang luar biasa, Nak. Jangan pernah ragu untuk terus maju," katanya sambil memberikan segelas kopi hangat. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku sadar, meski dunia terasa kejam, masih ada orang baik yang percaya dan memberi kesempatan. Aku mulai membuka diri, berani bermimpi lebih besar. Namun, perjuangan tak selalu mulus. Ada malam-malam ketika sepi dan rasa takut kembali menguasai. Aku menangis dalam keheningan, merindukan masa lalu yang tak akan pernah kembali. Tapi aku selalu ingat janji pada diri sendiri, tidak akan jatuh dua kali pada lubang yang sama. Semangat membara dalam dadaku membawaku pada keputusan besar, mengikuti kursus bisnis online.
Aku ingin usahaku berkembang, menjangkau lebih banyak orang. Meski awalnya ragu dan canggung dengan teknologi, aku tekun belajar, membuka laptop dengan tangan bergetar, mengetik satu demi satu strategi yang aku pelajari. Bulan demi bulan berlalu, dan hasilnya mulai terlihat. Usahaku berkembang pesat, mendapat pelanggan dari kota-kota lain. Aku bahkan mulai membuka lapak di pasar malam dan bazar lokal. Rasanya, keberhasilan yang kudapat adalah buah dari keringat dan doa yang tak pernah putus. Sore itu, saat aku duduk di balkon kos, menatap matahari terbenam, aku tersenyum. Aku tahu, aku belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, tapi aku sudah jauh melangkah meninggalkannya. Aku sudah bukan lagi perempuan yang dulu, yang mudah patah dan terpuruk. Kini aku siap menghadapi apapun yang datang, dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Dan suatu hari, aku akan berdiri di hadapan mereka, Fadil, mertua, dan Winda. Bukan dengan air mata dan kesedihan, tapi dengan keberhasilan yang membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Hari-hari yang kulewati penuh dengan kerja keras dan doa, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan mempertemukanku kembali dengan mereka. Orang-orang yang dulu menghancurkan hidupku, di tempat yang paling tak terduga. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk melayani pelanggan di lapak bazar yang mulai ramai, tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar di belakangku. Aku membeku sejenak, menoleh perlahan, dan melihat sosok itu. Fadil, suamiku yang dulu, berdiri dengan wajah datar dan mata yang sulit kubaca. Di sampingnya ada Bu Neneng dan seorang wanita yang aku kenal betul, Winda. Winda yang dulu pernah jadi pengkhianat, kini terlihat lebih angkuh dengan pakaian mahal dan tas bermerek. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan yang sudah kutunggu dalam diam, sekaligus yang paling kutakuti. Fadil melangkah maju, mencoba tersenyum, tapi aku bisa merasakan ketegangan di balik senyum itu. Rana, sapanya dingin. Aku dengar kamu sudah mulai usaha. Bagus. Aku menatapnya tajam, menahan segala amarah dan luka yang berkecamuk di dalam dada. Iya, Fadil, aku hidup. Aku tidak hanya bertahan, tapi aku bangkit. Bu Neneng menatapku dengan pandangan sinis. Kamu pikir usaha kecilmu itu akan membuat kami peduli? Anak saya sudah pilih jalan yang lebih baik tanpa kamu. Winda hanya tersenyum penuh kemenangan, seolah berkata, lihatlah aku sekarang, sementara kamu masih di sini. Tapi aku tidak mau terjebak dalam drama mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mereka satu persatu dengan penuh ketegasan. Kalian boleh merasa menang hari ini, tapi aku tidak akan berhenti di sini. Kalian mungkin sudah mengusir aku dari rumah, tapi aku akan membuktikan, aku lebih dari yang kalian kira. Suasana di sekitar kami menjadi hening. Para pengunjung bazar yang melihat interaksi kami mulai memperhatikan. Aku merasa semua mata tertuju padaku, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa malu atau rendah diri. Aku merasa kuat. Fadil mencoba membalas, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan kata-kata sia-sia. Aku melangkah mundur, mengangkat dagu, dan berkata, selamat menikmati hidup kalian yang penuh tipu daya dan kepalsuan. Aku memilih jalan yang berbeda. Langkahku mantap meninggalkan mereka, meninggalkan semua kebohongan dan pengkhianatan itu di belakang. Di dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri, ini baru permulaan. Aku akan terus maju, membuat mereka menyesal karena pernah meremehkanku. Malam itu, aku duduk di depan laptop, mengatur strategi pemasaran online usahaku. Aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi aku lebih siap dari sebelumnya. Karena aku tidak hanya ingin hidup,
Aku ingin menang. Pagi itu, udara kota terasa lebih segar meski sisa-sisa hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah yang khas. Aku membuka jendela kecil di kamar kos yang sederhana, membiarkan angin membawa udara pagi masuk ruangan yang selama ini menjadi saksi perjuanganku. Di balik dinding-dinding yang nyaris tanpa hiasan itu, aku menatap wajahku sendiri di cermin kecil yang sudah berdebu. Wajah itu masih terlihat letih, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang jelas akibat kurang tidur dan tekanan hidup yang bertubi-tubi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada bara kecil semangat yang mulai menyala, seakan menolak pada meski diterpa badai. Sudah berbulan-bulan aku menjalani hari-hari tanpa sandaran, tanpa seseorang yang akan menyambut pulang dengan pelukan hangat, tanpa kata-kata manis yang dulu sering kuharap. Sekarang aku hanya punya diriku sendiri dan tekad untuk bertahan. Kadang kesepian itu datang menghantui seperti bayangan yang tak pernah pergi. Malam-malamku sering diisi dengan tangisan pelan di dalam gelap, memeluk diri sendiri seperti memeluk satu-satunya sahabat yang tersisa. Tapi hari ini berbeda. Aku tidak mau menyerah pada rasa sakit itu. Aku bertekad membuka lembaran baru, mengikis sisa-sisa keterpurukan yang menggerogoti jiwaku. Aku tahu, ini bukan hanya soal membuktikan pada mereka yang dulu menyakitiku, tapi juga membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga dan mampu berdiri sendiri. Setelah mandi dan mengenakan pakaian sederhana, aku duduk dengan laptop tua yang kupinjam dari sahabat. Dengan tangan gemetar, aku membuka akun media sosialku. Ini adalah dunia baru yang harus kujalani, tempat di mana aku bisa memperkenalkan usahaku pada dunia luas, tanpa harus malu dengan masa lalu. Aku mulai menghubungi teman lama, tetangga, bahkan kenalan yang dulu hanya aku anggap rekan biasa. Awalnya, banyak yang meragukan. Masa kamu, Rana? Setelah semua yang terjadi, kamu bisa jualan kue? Komentar sinis dan tatapan meremehkan kadang kulihat, entah itu di dunia nyata atau media sosial. Tapi aku memilih untuk tidak merespon dengan amarah. Aku biarkan hasil kerjaku yang berbicara. Hari demi hari, aku belajar mengelola usaha kecil yang aku mulai dengan modal seadanya. Aku mencari resep baru, mencoba membuat variasi kue yang berbeda. Tak jarang adonan gagal, kue gosong, tapi aku terus belajar, memperbaiki setiap kesalahan. Aku belajar membaca pasar, mendengarkan pelanggan, memahami selera mereka. Perlahan, nama kecilku mulai dikenal, dan orang-orang mulai mempercayai produk yang aku buat dengan sepenuh hati. Satu persatu, aku mengatur keuangan dengan cermat. Setiap rupiah yang didapatku, aku catat dengan teliti. Aku belajar untuk tidak menghamburkan uang pada hal-hal yang tak perlu. Semua itu aku lakukan demi satu tujuan, membangun hidup baru yang kukendalikan sendiri. Di sela-sela kesibukan, aku mulai belajar pemasaran digital. Aku membaca tutorial, menonton video, bertanya pada teman yang lebih paham teknologi. Awalnya aku merasa bodoh dan ketinggalan zaman. Namun, setiap kali berhasil membuat konten yang menarik perhatian, rasa percaya diriku bertambah sedikit demi sedikit. Pada suatu sore yang hangat, aku mengantarkan pesanan kue ke sebuah kafe kecil yang baru buka. Pemiliknya, seorang pria muda bernama Ardi, menyambutku dengan senyuman hangat. Dia mengapresiasi kualitas kueku dan menawarkan kerjasama untuk memasok produknya ke kafenya. Tawaran itu bagiku adalah angin segar yang memberi semangat baru. Kami berbicara panjang tentang masa depan usaha ini, tentang bagaimana aku harus terus berinovasi dan menjaga kualitas agar bisnis bisa terus berkembang. Ardi bukan hanya calon partner bisnis, tapi juga sosok yang memberiku kepercayaan bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang patah hati. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya aku merasa lelah sampai nyaris menyerah.
Malam-malam aku merenung, membiarkan air mata mengalir bebas, merasakan semua kesedihan yang tak tertampung di siang hari. Tapi aku selalu mengingat sumpahku. Aku tidak akan membiarkan luka ini menjadi akhir. Aku mulai menulis jurnal harian, tempat aku meluapkan perasaan, mencatat kemajuan, dan menuliskan mimpi-mimpi yang aku punya. Aku belajar berdamai dengan masa lalu, menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa diubah, tapi aku selalu punya kendali atas masa depanku. Suatu malam, aku duduk di balkon kosan, menatap bintang yang berkelip. Aku merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berbisik pelan, aku mungkin pernah jatuh, tapi aku tidak akan tinggal jatuh. Aku akan bangkit. Aku akan menulis cerita hidupku sendiri. Aku tahu, perjuangan ini baru awal. Masih banyak tantangan yang harus kulalui. Tapi aku yakin, dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, aku bisa menjadi wanita yang lebih baik dari kemarin. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak di hadapan mereka. Mereka yang dulu meremehkanku, dengan kepala tegak dan hati penuh kemenangan. Pagi itu udara kota masih membawa dingin lembut khas musim hujan yang baru saja berlalu. Aku menghela napas dalam-dalam saat membuka jendela kamar kos yang sempit, membiarkan hembusan angin pagi menyapu wajah dan menyingkap kabut kelabu yang selama ini menyelimuti hatiku. Seolah-olah alam pun mengingatkanku bahwa di balik setiap gelap, selalu ada harapan untuk terang. Beberapa bulan terakhir adalah perjalanan yang tak pernah kubayangkan seberat ini. Dari perempuan yang dulu rapuh, kini aku sedang membangun kembali kehidupan yang hampir hancur berkeping-keping. Tapi aku sadar, luka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Pagi ini seperti biasa aku memulai hariku dengan menyiapkan adonan kue. Tangan yang dulu gemetar karena ketakutan kini mulai terampil meremas tepung, mengocok telur, dan mencampur bahan dengan presisi. Setiap aroma harum dari oven kecil yang menyala membawa rasa lega dan kekuatan baru. Aku tidak hanya membuat kue, aku merajut mimpi yang kutanam sejak dulu. Sambil menunggu adonan matang, aku membuka laptop usang yang kupinjam dari sahabat, dan mulai mengecek pesanan yang masuk melalui media sosial. Pelanggan mulai bertambah banyak. Ada yang dari kota lain, bahkan beberapa kafe kecil mulai berminat memesan secara rutin. Semua itu adalah hasil dari perjuangan dan doa yang tak pernah berhenti. Namun, perjuangan ini bukan tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika rasa lelah menyergap, saat tubuh terasa berat dan pikiran dipenuhi keraguan. Aku pernah bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mampu? Apakah usaha ini akan berhasil? Tapi saat itulah aku mengingat kata-kata yang pernah kudengar dari seorang mentor. Keberhasilan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, tapi milik mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Maka aku bangkit. Aku melangkah lebih kuat. Hari-hari berikutnya aku manfaatkan untuk belajar lebih banyak tentang bisnis dan pemasaran digital. Aku menonton video tutorial, membaca artikel, dan bahkan ikut kelas online gratis yang membuat dunia baru terbuka di hadapanku. Mempelajari algoritma media sosial, cara membuat konten menarik, hingga teknik membangun brand kecilku sendiri. Pada suatu sore yang cerah, aku membawa pesanan kue ke sebuah kafe yang baru buka. Aku bertemu dengan seorang pria muda bernama Ardi yang ternyata sangat mengapresiasi usahaku. Dia bukan hanya pembeli, tapi juga teman diskusi yang baik. Kami berbicara panjang tentang peluang usaha dan rencana masa depan. Dia memberiku semangat baru, meyakinkan aku bahwa aku sedang berada di jalur yang tepat. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, bayangan masa lalu sesekali datang menghantui. Terkadang aku bermimpi buruk tentang pengusiran dari rumah mertua, kata-kata kasar suamiku yang dulu, tatapan dingin Bu Neneng, dan senyum sinis Winda.
Tapi aku tak biarkan bayangan itu menguasai hari-hariku. Aku belajar menerima masa lalu sebagai bagian dari cerita hidupku, bukan sebagai rantai yang mengikatku. Malam-malam sering kuisi dengan menulis jurnal. Aku menumpahkan segala perasaan, kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan harapan dalam lembar demi lembar. Menulis memberiku kelegaan, seolah aku berbicara dengan diriku sendiri, memberi ruang bagi hatiku untuk bernapas. Di sela kesibukan, aku mulai membangun jaringan kecil dengan pelaku usaha lain di kota. Aku bergabung dalam komunitas wirausaha wanita, mengikuti seminar dan workshop, mencari inspirasi dari kisah mereka yang sudah sukses. Aku belajar bahwa sukses bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberanian untuk bermimpi dan tekad untuk berjuang tanpa henti. Salah satu pelajaran terbesar adalah tentang kesabaran. Aku belajar untuk tidak mengharapkan hasil instan, karena segala sesuatu yang berharga membutuhkan proses dan waktu. Aku mulai menikmati setiap tahap, termasuk kegagalan kecil yang sebenarnya adalah guru terbaik. Hari itu, saat aku duduk di bangku taman kecil dekat kosanku, aku menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Aku merasakan damai yang dulu tak pernah kurasakan. Aku tahu, aku belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, tapi aku sudah jauh melangkah meninggalkannya. Aku berbisik pelan, ini baru permulaan. Aku akan terus bertumbuh, walau badai datang menghadang. Karena aku tahu, di balik gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk aku gapai. Dan aku percaya, suatu hari nanti, aku akan berdiri dengan bangga di depan mereka, Fadil, mertua, dan Winda, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang telah memenangkan hidupnya. Pagi itu menyambutku dengan sunyi dan udara yang masih dingin menyelimut lembut seluruh sudut kota. Aku duduk di tepi jendela kamar kosanku, memandangi riuh lalu lintas di jalanan yang jauh di bawah. Keramaian itu seperti dunia yang terus berjalan, sedangkan aku, di kamar kecil ini, sedang merangkai kembali serpihan hidup yang dulu hancur berkeping-keping. Matahari perlahan mengintip di balik awan kelabu, seolah memberi harapan baru untuk setiap jiwa yang tengah berjuang. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku dan mengusir sisa sesak di dadaku. Hari ini aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku takkan lagi menjadi korban, tapi pemenang dalam cerita hidupku. Setelah sarapan seadanya, aku menyalakan laptop tua yang mulai berumur. Layar yang kadang suka error ini kini menjadi saksi perjuanganku membangun usaha kecil yang perlahan tumbuh. Dari ribuan pesan dan komentar yang masuk, ada yang hangat memberi dukungan, ada pula yang sinis meremehkan. Tapi aku memilih untuk fokus pada yang positif. Hari-hariku penuh dengan aktivitas. Aku membagi waktu antara membuat pesanan kue, mengantar ke pelanggan, dan belajar mengembangkan bisnis lewat berbagai sumber online. Dunia digital yang tadinya asing kini mulai menjadi medan perjuanganku. Aku belajar membuat foto produk yang menarik, menulis caption yang menggugah, dan bahkan berani mencoba live streaming meskipun suara bergetar karena grogi. Suatu hari, aku menghubungi Ardi, teman yang juga pemilik sebuah kafe kecil. Pertemuan kami jadi titik balik. Ia mengajakku berbagi visi, bagaimana aku bisa memperluas jaringan distribusi, bahkan membuka peluang untuk mengikuti bazar besar dan event-event kuliner. Diskusi itu membuatku semakin yakin bahwa jalan menuju sukses memang tidak mudah, tapi pasti bisa dilalui dengan kerja keras dan ketekunan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya rasa putus asa menggerogoti hati. Pada satu malam yang sunyi, aku duduk di balkon kos, menatap langit gelap tanpa bintang. Tanganku menggenggam secangkir teh yang mulai dingin, dan aku membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Betapa beratnya perjuangan ini, betapa sakitnya harus melangkah tanpa sandaran,
Betapa dinginnya rasa ditinggalkan orang yang dulu kupanggil suami. Aku teringat kata-kata Bu Neneng yang menusuk hati, dan wajah dingin Fadil yang menolak memberikan secuil belas kasihan. Tapi aku tak membiarkan luka itu meruntuhkan. Aku mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar semangat. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa menulis masa depan dengan tangan sendiri. Berbekal pengalaman pahit itu, aku mulai menyusun strategi. Aku memperhatikan tren pasar, belajar tentang branding, hingga mencoba membuat inovasi produk baru. Aku tak takut gagal, karena setiap kegagalan adalah guru yang berharga. Aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang kue, tapi tentang harga diriku, tentang kebangkitanku sebagai seorang wanita. Aku juga mulai membangun komunitas kecil dengan sesama pengusaha wanita yang penuh semangat. Kami saling berbagi, mendukung, dan menguatkan. Dari mereka aku belajar banyak tentang ketangguhan dan arti persaudaraan sejati. Di sela-sela kesibukan, aku menulis jurnal harian yang menjadi tempat aku meluapkan semua emosi. Di sana aku menuliskan mimpi-mimpi yang tak pernah padam, harapan untuk hari esok yang lebih baik, dan tekad untuk tidak pernah menyerah. Menulis memberiku kedamaian, seolah aku berbicara pada diriku sendiri, memberi pengingat bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika aku diundang menjadi pembicara kecil di sebuah komunitas perempuan. Aku membagikan kisahku dengan suara yang masih bergetar, namun penuh keyakinan. Tatapan haru dan tepuk tangan mereka menguatkanku. Aku tahu, aku tak hanya berjuang untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang pernah tersakiti seperti aku. Malam hari, saat langit mulai pekat dan lampu-lampu kota menyala, aku duduk termenung di balkon. Aku menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu, merasakan damai yang tumbuh dalam hatiku. Aku tahu, perjalanan masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku sudah berbeda. Aku tidak lagi takut menghadapi badai, karena aku telah menemukan kekuatan di dalam diri. Aku akan terus berjalan. Aku berbisik pelan. Aku bukan lagi perempuan yang mudah patah. Aku adalah wanita yang membakar abunya sendiri menjadi api yang membara, dan api itu akan menerangi jalanku menuju kemenangan. Pagi itu hadir dengan semburat jingga yang merayap pelan di langit timur. Aku membuka jendela kamar kos yang sederhana, membiarkan udara pagi masuk dan mengusir kepenatan malam yang belum benar-benar pergi. Meski sederhana, tempat ini kini terasa seperti istana kecilku, tempat di mana aku memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Hari itu adalah hari yang kusadari menjadi momen penting dalam perjuanganku. Bukan sekadar hari biasa, melainkan titik balik yang akan menentukan masa depan yang selama ini kusemai dengan harapan dan keringat. Aku duduk di meja kecil yang dipenuhi catatan-catatan dan sketsa desain kemasan produk. Tanganku sibuk mengetik di laptop usang, menata rencana bisnis yang sudah kususun selama berminggu-minggu. Tidak mudah menyusun semuanya sendiri. Aku harus belajar tentang perencanaan keuangan, manajemen pemasaran, bahkan hukum usaha. Malam-malam sering kuhabiskan dengan menonton video tutorial sambil mencatat hal-hal penting. Tubuhku lelah, namun hatiku berkobar oleh semangat yang tak pernah padam. Pukul 9 pagi, teleponku bergetar. Dari layar muncul nama Ardi, teman dan sahabat yang selama ini selalu menjadi penyemangatku. Suaranya hangat dan penuh semangat saat mengabarkan kabar yang membuat jantungku berdebar. Rana, ada event kuliner besar bulan depan di pusat kota. Ini kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan. Aku sudah daftarkan kamu. Aku yakin produkmu bisa bersaing. Aku tersenyum lebar. Mimpi yang hampir terasa jauh kini mulai bisa kujangkau. Namun, di balik kegembiraan,
Ada pula tekanan yang membebaniku. Persiapan harus matang, kualitas produk harus terjaga, dan tentu saja aku harus bisa tampil percaya diri di tengah keramaian. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku menyusun stok bahan, memperbaiki resep agar lebih nikmat, dan mencari kemasan yang menarik tapi tetap terjangkau. Sering aku begadang, menulis ulang proposal, menghubungi supplier, serta mengatur jadwal produksi yang padat. Aku belajar mengatasi tekanan, sekaligus mengelola waktu agar semuanya berjalan lancar. Tidak hanya itu, aku juga berlatih berbicara di depan umum. Aku tahu bahwa tidak cukup hanya punya produk yang enak, aku harus bisa menjual cerita di baliknya. Cerita tentang seorang wanita yang jatuh dan bangkit, yang dikhianati tapi tidak menyerah, yang kini berusaha membangun hidup dan harga diri dengan tangannya sendiri. Suatu malam, aku duduk di balkon kosanku yang kecil. Langit gelap pekat, bintang-bintang berkelip redup. Aku menulis di jurnalku dengan tangan yang mulai lelah. Namun semangatku tidak pernah surut. Hari ini aku belajar bahwa keberanian adalah ketika kita tetap melangkah meski kaki terasa berat. Bahwa mimpi itu bukan hanya untuk dimiliki, tapi diperjuangkan dengan seluruh jiwa. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Ardi untuk membahas persiapan event. Kami duduk di sebuah kafe kecil yang penuh aroma kopi dan kue manis. Percakapan kami penuh energi dan ide-ide kreatif. Ardi menawarkan bantuannya untuk membuat konten promosi dan membuka koneksi dengan para influencer lokal. Semangatku makin membara. Aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Setiap kue yang aku buat adalah hasil dari dedikasi dan cinta yang kuberikan tanpa henti. Aku ingin orang-orang tidak hanya merasakan rasa manis, tapi juga kekuatan dan kisah di balik setiap gigitan. Hari event pun tiba. Aku datang lebih awal, membawa semua pesanan dengan hati berdebar. Stan kecilku didekorasi dengan sederhana tapi penuh kehangatan. Aku mengenakan baju yang kupilih dengan hati-hati, berharap bisa memberi kesan profesional namun tetap menunjukkan siapa aku sebenarnya. Keramaian membuatku sedikit gugup, tapi aku berusaha mengendalikan diri. Saat orang-orang mulai berdatangan, aku menyambut mereka dengan senyum dan cerita singkat tentang perjuanganku. Reaksi mereka di luar dugaan. Banyak yang tertarik, mencicipi, dan memberikan pujian. Ada seorang jurnalis kuliner yang mendekat dan meminta izin untuk mewawancarainya. Aku bercerita tentang masa lalu, tentang luka dan harapan, tentang bagaimana aku menggunakan kue sebagai simbol kebangkitan. Wawancara itu menjadi viral di media sosial, membawa popularitas yang tak kusangka. Di tengah keramaian, mataku menangkap sosok yang tak asing. Fadil, mantan suamiku, bersama Winda yang kini menjadi istrinya. Mereka berdiri terpaku, matanya terbelalak melihat betapa aku berdiri tegak dan dihargai banyak orang. Senyum sinis yang dulu mereka lemparkan kini berubah menjadi canggung dan penuh penyesalan yang tersembunyi. Namun aku tak tergoda untuk membalas dengan kebencian. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh arti, seolah mengatakan, "Ini aku sekarang. Aku yang kalian pernah abaikan dan hina." Malamnya, aku duduk sendirian di balkon, menatap kota yang berkelap-kelip di bawah. Aku merasakan damai yang selama ini kurindukan. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku tahu aku sudah berjalan di jalan yang benar. Aku berbisik pelan, ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari yang kalian kira. Aku bukan lagi perempuan yang dulu kalian injak. Aku adalah wanita yang tumbuh dari abu yang membara, dan aku akan terus bersinar. Matahari pagi menyelinap pelan melalui celah tirai, mengusik keheningan di kamar kos kecilku. Suara kota yang mulai hidup, klakson kendaraan, langkah kaki orang-orang bergegas,
menjadi latar dari hari baru yang harus kulalui dengan penuh keberanian. Aku duduk di meja kecil, dikelilingi oleh bahan-bahan kue yang sudah kusiapkan malam sebelumnya. Aroma tepung dan coklat memenuhi udara, mengingatkanku pada satu tujuan besar yang tengah kupayakan, membangun kembali hidupku, mengubah luka menjadi kekuatan. Pagi itu aku memulai hari dengan menyiapkan pesanan kue ulang tahun yang akan diantar ke sebuah acara keluarga di kawasan Jakarta Selatan. Tangan-tanganku yang dulu gemetar karena rasa takut kini mulai terampil meracik adonan, mengukir dekorasi, dan membungkus dengan rapi. Setiap sentuhan adalah ungkapan harapan dan doa agar usahaku bisa diterima dan berkembang. Namun, di balik aktivitas yang tampak sibuk itu, pikiranku tak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Wajah Fadil dan Bu Neneng, mertua yang dulu kupanggil ibu, terbayang jelas di mataku. Bagaimana mereka tega mengusirku, memperlakukan aku seolah bukan keluarga. Perasaan terluka itu masih membekas, tapi aku sudah memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai. Alih-alih terpuruk, aku menjadikan setiap kenangan pahit sebagai bahan bakar perjuangan. Aku tahu, untuk bisa keluar dari bayang-bayang itu, aku harus lebih dari sekadar bertahan. Aku harus tumbuh dan bersinar. Setelah selesai menata pesanan, aku bergegas menuju sebuah kafe di pusat kota. Hari ini aku akan bertemu dengan seorang investor kecil yang kuharapkan bisa menjadi mitra dalam mengembangkan usahaku. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup dan harap. Perjalanan ini jauh dari mudah, dan aku sadar bahwa kesempatan ini mungkin bisa menjadi jalan menuju masa depan yang selama ini kuimpikan. Sesampainya di kafe, aku disambut oleh senyum ramah investor itu, seorang wanita parubaya yang berpengalaman dalam bisnis kuliner. Kami duduk di sudut ruangan yang tenang, dikelilingi aroma kopi dan suara denting gelas. Aku mulai menceritakan latar belakang perjuanganku, bagaimana aku kehilangan segalanya, diusir dari rumah, tapi tidak menyerah. Tentang bagaimana aku membangun usaha kue dari nol, belajar sendiri, dan mulai mendapat sambutan baik dari pelanggan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan mencatat beberapa hal penting. Setelah aku selesai, dia memberikan tanggapan yang membangun. Kisahmu sangat inspiratif, Rana. Banyak orang yang tidak punya kesempatan kedua, tapi kamu membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mengubah nasib. Aku tertarik untuk membantu, tapi kita harus membuat rencana bisnis yang lebih terstruktur. Aku bisa membantumu menghubungkan dengan beberapa toko dan kafe yang mungkin mau menerima produkmu. Aku mengangguk penuh semangat. Kesempatan ini seperti secercah cahaya di tengah gelap yang selama ini kujalani. Kami berdiskusi panjang tentang strategi pemasaran, pengemasan produk, hingga bagaimana menjaga kualitas agar tetap konsisten. Aku mencatat setiap detail, menyimpan semua masukan itu sebagai bekal berharga. Setelah pertemuan itu, aku berjalan keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk. Senang, lega, tapi juga sadar bahwa jalan ke depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Aku tahu, tidak ada yang mudah dalam meraih mimpi, apalagi mimpi yang dibangun dari reruntuhan masa lalu. Sore harinya, aku kembali ke kosan. Dengan tangan lelah, aku mulai menulis di jurnal yang sudah menjadi teman setiaku. Aku menuangkan semua rasa, dari kegembiraan, kekhawatiran, hingga tekad yang semakin kuat. Hari ini aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian adalah melangkah maju walau takut itu tetap ada. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu menghalangi langkahku. Aku adalah perempuan yang memilih hidup, bukan sekadar bertahan. Malam semakin larut ketika aku merebahkan badan, mengingat kembali perjuangan yang sudah kulalui. Aku tahu masih banyak yang harus aku hadapi, persaingan bisnis, pandangan sinis orang-orang,
serta keraguan yang kadang datang menghantui. Tapi aku siap. Aku sudah tidak ingin lagi menjadi perempuan yang pasrah, yang hanya bisa menunggu belas kasihan. Aku ingin menjadi wanita yang berani mengambil kendali, yang bisa berdiri tegak dengan hasil jerih payah sendiri. Karena aku yakin, keberhasilan sejati bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana kita mampu mengatasi luka dan bangkit dari keterpurukan. Dengan mata yang mulai mengantuk, aku berbisik lembut pada diri sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa diperlakukan tak adil. Kita pantas bahagia. Kita pantas menang. Udara pagi itu dingin menusuk kulit wajahku saat aku melangkah keluar dari kamar kos yang sempit namun penuh kenangan. Meski sederhana, di tempat itulah aku mulai membangun kembali hidupku yang pernah hancur berkeping-keping. Langkahku terasa berat, tapi hatiku penuh tekad yang tak tergoyahkan. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Aku sudah membuat janji dengan beberapa calon mitra bisnis yang bisa membuka jalan bagiku untuk mewujudkan mimpi yang lama ku bendung. Meski penuh ketidakpastian, aku tahu bahwa setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil dan penuh keberanian. Aku tak lagi menjadi perempuan yang menyerah pada keadaan. Sebelum berangkat, aku berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahku yang letih namun bersinar oleh semangat. Kulit yang pernah pucat karena stres kini mulai tampak segar meski masih ada bekas air mata yang sulit hilang. Kamu harus kuat, bisikku pelan. Ini bukan hanya untukmu, tapi untuk harga dirimu, untuk semua luka yang pernah kau rasakan. Aku mengemas koper kecil berisi perlengkapan kerja dan dokumen-dokumen penting. Barang-barang itu bagiku adalah simbol perjuangan. Hal-hal yang akan membawaku ke masa depan yang lebih baik. Di dalam hatiku, aku membayangkan sebuah masa di mana aku tidak lagi takut dan merasa terpinggirkan. Sesampainya di kantor kecil yang disewa oleh Ardi, aku disambut dengan hangat oleh beberapa teman yang sudah membantu sejak awal usahaku. Mereka adalah sahabat yang tak pernah meninggalkanku walau saat aku berada di titik terendah. Kami mulai membersihkan dan menata ulang ruang produksi yang sederhana, tapi penuh harapan. Hari itu, kami membicarakan tentang strategi peningkatan kualitas produk, pengemasan yang menarik, dan langkah pemasaran yang efektif. Kami juga mengatur jadwal produksi agar semua pesanan bisa terpenuhi tepat waktu. Tawa dan canda sesekali mewarnai suasana, mengusir sepi yang dulu sering menyelimutiku. Sore harinya, aku mengikuti pertemuan dengan seorang pengusaha wanita yang sudah sukses di bidang kuliner. Di sebuah ruangan ber-AC, aku duduk dengan rapi, menyampaikan visi dan misi usahaku dengan penuh keyakinan. Aku ceritakan bagaimana aku memulai dari nol, dari masa-masa tersulit ketika suamiku dan keluarganya mengusirku tanpa belas kasihan. Dia mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat, dan sesekali tersenyum. Rana, kisahmu sangat menginspirasi. Aku percaya perempuan yang kuat seperti kamu pasti bisa membawa perubahan besar. Aku tertarik untuk mendukung usahamu, tapi kamu harus bersiap menghadapi berbagai tantangan, katanya dengan tegas tapi penuh harap. Ucapan itu menancap dalam hatiku. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Akan ada banyak rintangan, kegagalan, bahkan mungkin pengkhianatan. Tapi aku siap. Aku sudah melewati masa-masa yang jauh lebih sulit. Kini aku hanya perlu terus berjalan, merajut mimpi dengan usaha dan doa. Malam hari, aku duduk sendiri di balkon kecil kantor, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Angin malam membawa sejuk yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan setiap detik menjadi pengingat bahwa aku sedang dalam perjalanan yang benar. Aku menulis di jurnal kecilku, melepaskan semua beban dan harapan. Hari ini aku belajar,
bahwa hidup bukan soal seberapa cepat kita bangkit, tapi seberapa teguh kita bertahan. Aku tidak mau lagi menjadi korban masa lalu. Aku ingin menjadi pemenang yang ditakdirkan untuk berjaya. Beberapa jam kemudian, saat kota mulai sunyi, aku menutup jurnal dan berdoa. Doa bukan hanya untuk kesuksesan usahaku, tapi juga untuk kekuatan hati agar tetap tabah dan penuh cinta, meski dunia kadang kejam dan tidak adil. Aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang dulu mereka kenal. Aku sudah tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Dari puing-puing yang dulu patah, aku membangun pilar baru yang kokoh. Pilar yang akan menopang masa depanku, dan siapa tahu, juga menginspirasi perempuan lain yang pernah terjatuh. Dengan senyum kecil, aku berbisik, aku akan terus berjuang. Tidak untuk membalas mereka yang telah menyakitiku, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia. Aku pantas menang. Matahari baru saja terbit ketika aku sudah berdiri di depan pintu kantor kecil yang menjadi markas perjuanganku. Langit pagi yang kemarin kelabu kini berubah cerah, seolah ikut memberi semangat pada hariku yang penuh tantangan. Nafas dalamku tarik, meresapi udara pagi yang dingin, mengusir segala rasa takut yang masih bersembunyi dalam relung hati. Hari ini bukan sekadar tentang menjalani rutinitas, tapi tentang menatap masa depan yang sudah kutata dengan kerja keras dan doa. Usahaku yang kecil tapi penuh arti mulai merangkak naik, dan aku tahu, ada gelombang besar yang harus kucapai jika ingin bertahan dan menang. Sejak pertemuan dengan investor wanita pekan lalu, aku tidak lagi berjalan sendiri. Ardi, sahabat dan partnerku, semakin banyak membantu dalam pengelolaan produksi dan distribusi. Beberapa karyawan baru juga mulai bergabung. Mereka yang percaya pada visi dan mimpi yang kuceritakan. Bersama-sama, kami membentuk tim kecil yang solid, yang siap menghadapi segala badai. Pagi itu, kami mengadakan rapat kecil di ruang produksi. Aku menatap wajah-wajah penuh semangat yang kini tak lagi asing bagiku. Kami membahas target produksi bulan ini, kualitas produk yang harus dijaga, serta strategi pemasaran yang harus lebih agresif. Aku tahu, setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati, karena sedikit kesalahan bisa membuat kami terjatuh. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Aku merasa bangga melihat bagaimana tim mulai menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi. Aku pun berbagi cerita tentang perjalanan pribadiku, agar mereka tahu bahwa perjuangan kami bukan sekadar soal bisnis, tapi juga soal membuktikan bahwa perempuan yang pernah dipandang sebelah mata bisa bangkit dan sukses. Siang hari, aku menerima telepon dari salah satu toko kue ternama yang tertarik menjalin kerjasama. Namun, mereka meminta sampel produk terbaru untuk diuji kualitasnya. Aku tahu ini kesempatan besar, tapi juga tantangan berat. Aku harus memastikan bahwa setiap kue yang kami produksi benar-benar sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sepulang dari pertemuan itu, aku langsung menghubungi tim produksi untuk menyiapkan sampel. Malamnya, aku tinggal hingga larut memeriksa satu persatu kue yang sudah jadi. Mata yang mengantuk dan tangan yang pegal tidak mampu menghalangiku. Aku tahu, kesempurnaan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Di tengah kesibukan, aku tak lupa menyempatkan diri untuk merenung. Bayangan masa lalu, tentang Fadil dan keluarganya yang menolak dan menghina, seringkali datang menghantui. Namun kini aku belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku memilih untuk fokus pada hari ini dan masa depan yang kucipta dengan kerja keras dan ketulusan. Malam itu, aku menulis di jurnal. Setiap langkah kecil yang kulalui adalah bukti bahwa aku mampu bertahan. Aku bukan lagi perempuan yang patah semangat, tapi sosok yang siap menapaki puncak dengan kepala tegak. Mereka yang dulu meremehkanku,
akan melihat bagaimana aku berubah menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Ketika aku menutup jurnal dan memadamkan lampu, aku merasakan damai yang luar biasa. Bukan damai karena telah menang, tapi damai karena aku tahu bahwa aku sudah berjuang sepenuh hati. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keberanian yang tak pernah padam. Pagi itu, kota Jakarta masih diselimuti kabut tipis yang seolah menyimpan misteri hari-hari mendatang. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang kerjaku yang sederhana tapi penuh arti. Mata itu menatap balik dengan tatapan penuh tekad dan sedikit kelelahan yang membekas dari perjalanan panjang yang telah kulalui. Namun, di balik itu semua, ada nyala api semangat yang tak pernah padam. Beberapa bulan terakhir bukanlah waktu yang mudah. Setiap hari aku berhadapan dengan tantangan baru, permintaan pelanggan yang semakin tinggi, persaingan bisnis yang ketat, bahkan komentar sinis dari orang-orang yang meragukan kemampuanku. Namun aku sadar, setiap rintangan adalah ujian dari semesta untuk mengukur seberapa besar keinginanku untuk bangkit. Pagi itu aku memulai hari dengan rapat besar bersama seluruh tim. Aku duduk di ujung meja panjang, mengamati wajah-wajah penuh antusiasme. Mereka bukan hanya karyawan biasa. Mereka adalah pejuang yang memilih percaya dan ikut berjuang bersama mimpiku. Aku membagikan update terbaru. Pesanan bertambah, peluang ekspansi semakin terbuka, dan kolaborasi dengan beberapa toko ternama sudah mulai terjalin. Namun aku juga tidak menutup mata pada kekurangan. Aku mendorong semua untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan tidak terlena dengan pencapaian sementara. Kita harus tetap rendah hati dan selalu belajar. Kataku dengan suara yang tenang tapi penuh makna. Karena kesuksesan sejati bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan. Selesai rapat, aku menyempatkan diri untuk mengecek langsung proses produksi. Aku berjalan perlahan menyusuri ruang kerja, melihat tangan-tangan terampil menyiapkan bahan, mengaduk adonan, memanggang, hingga menghias kue dengan detail penuh cinta. Setiap langkah itu adalah karya seni yang kami bangun dengan penuh kesungguhan. Di sela aktivitas, aku menerima telepon dari seorang pelanggan lama yang memberikan testimoni positif tentang produk kami. "Rana, kue kamu selalu bikin aku teringat masa kecil. Rasanya bukan cuma enak, tapi juga penuh cinta," katanya dengan suara hangat. Aku tersenyum. Hati ini hangat mendengar pujian yang tulus itu. Itu adalah bahan bakar terbaik untuk melanjutkan perjuangan ini. Namun, tidak semua kabar membawa kebahagiaan. Beberapa hari lalu aku mendengar kabar bahwa Bu Neneng, mertua yang dulu sangat kejam padaku, sedang sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Aku merasa campur aduk antara perasaan lama yang terluka dan rasa kemanusiaan yang tak bisa kuabaikan. Tapi aku tahu, aku sudah memilih jalan ini bukan untuk terjebak dalam masa lalu, melainkan untuk membangun masa depan. Malam harinya, aku duduk di balkon, menatap bintang yang bertaburan di langit gelap. Aku mengingat semua luka, pengkhianatan, dan penderitaan yang pernah kujalani. Tapi aku juga mengingat betapa kuatnya aku kini. Betapa aku sudah mampu berdiri tegak, memegang kendali hidup sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku menghela napas panjang dan berbisik, "Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang kebangkitan." Aku tidak ingin membuat mereka menderita. Aku hanya ingin aku sendiri bahagia dan sukses. Aku yakin, dengan jalan seperti ini, aku bisa membuktikan pada dunia bahwa aku lebih dari sekadar korban. Aku adalah perempuan yang berani melawan nasib dan menciptakan keajaiban. Kerlap-kerlip lampu kota mengiringi malamku yang penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan berliku. Tapi aku siap melangkah lebih jauh lagi. Dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih,
Aku percaya bahwa fajar baru akan segera menyingsing. Pagi itu menyambutku dengan embun yang membasahi daun-daun kecil di halaman kantor. Sinar matahari perlahan menembus celah-celah awan, menghangatkan udara yang masih dingin menyelimuti Jakarta. Aku menghirup udara pagi dengan dalam, mencoba menyerap energi positif yang langka terasa belakangan ini. Meski lelah dan terkadang putus asa, ada sesuatu yang terus memanggilku untuk bangkit. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan terakhir ini adalah ujian terberat dalam hidupku. Aku harus berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung hilang. Pengkhianatan suami, pengusiran dari rumah mertua, dan hinaan yang masih terngiang-ngiang di telingaku. Namun aku belajar, luka-luka itu bukan untuk menguburku, melainkan untuk membangunkanku. Seperti sebuah lentera, luka itu kini menjadi cahaya yang membimbingku melewati kegelapan. Di ruang kerja kecilku, aku duduk di depan meja penuh berkas dan buku catatan. Kalender di dinding menunjukkan tanggal yang tak lagi penting untukku, karena hari-hariku sudah kupenuhi dengan kerja keras dan harapan. Aku sedang menyusun rencana ekspansi usaha, menimbang setiap risiko dan peluang yang datang. Sambil menulis, aku teringat saat pertama kali memulai semuanya dari nol, saat segalanya terasa mustahil. Aku masih ingat bagaimana malam-malam aku menangis sendiri, menggenggam bantal sambil berdoa agar diberi kekuatan. Bagaimana pagi hari aku memaksakan diri bangun, berjuang menghadapi dunia yang terlihat dingin dan tidak ramah. Namun kini, aku berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang berani menatap masa depan dengan kepala tegak. Telepon berdering memecah lamunanku. Suara Ardi terdengar penuh semangat, memberitahukan bahwa sebuah toko besar bersedia menjalin kerjasama untuk memasarkan produknya. Ini adalah buah dari kerja keras dan kesabaran yang selama ini kami tanamkan. Aku tersenyum, merasakan detak jantung yang dipenuhi rasa syukur dan optimisme. Namun aku sadar, kesuksesan bukanlah tujuan akhir. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketangguhan dan konsistensi. Aku harus terus belajar menjadi pemimpin yang bijak, mengelola tim dengan baik, dan menjaga integritas dalam setiap keputusan. Hari itu aku mengunjungi pabrik kecil kami. Aku memperhatikan dengan seksama proses produksi, berbicara dengan para pekerja, mendengarkan masukan dan keluhan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan bos yang jauh dan sombong, tapi pemimpin yang peduli dan siap berjuang bersama. Saat kembali ke ruang kerjaku, aku membuka surat yang datang beberapa hari lalu, surat dari seseorang yang pernah ku kenal. Tulisannya sederhana namun penuh makna, mengingatkanku bahwa di balik semua luka dan pengkhianatan, masih ada harapan untuk memaafkan dan melangkah maju. Malam harinya, aku duduk di balkon, memandangi gemerlap lampu kota yang membentang luas. Aku menulis di jurnal kecilku, menuangkan segala perasaan yang mengalir deras. Aku tidak ingin hidupku lagi dikendalikan oleh dendam atau rasa sakit. Aku memilih menjadi cahaya, bukan bayangan. Aku memilih menjadi pemilik hidupku, bukan budak masa lalu. Aku menutup jurnal dengan senyum hangat dan berdoa dalam hati agar kekuatan dan keberanian selalu menyertaiku. Aku tahu, jalan di depan masih berliku dan penuh tantangan. Tapi aku siap menghadapinya dengan penuh keyakinan dan semangat pantang menyerah. Dalam keheningan malam itu, aku berbisik, ini adalah babak baru dalam hidupku. Aku bukan lagi perempuan yang terluka, tapi wanita yang bangkit. Dan aku akan terus bersinar, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang pernah meragukanku. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut lewat jendela kantor kecilku, menari-nari di atas meja yang dipenuhi kertas dan alat tulis. Aku menghirup aroma kopi hangat, mencoba menenangkan pikiran yang masih berputar tentang berbagai rencana dan tantangan yang menunggu.
Di luar, hiruk-pikuk kota Jakarta sudah mulai ramai. Tapi di dalam ruang ini, aku merasa damai sekaligus penuh semangat. Perjalanan yang kulalui bukan tanpa luka. Setiap kali aku terjatuh, aku bangkit dengan tangan dan hati yang lebih kuat. Aku mulai memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan guru yang paling keras sekaligus paling bijak. Dari kegagalan itu, aku belajar bagaimana caranya bertahan dan tumbuh lebih besar. Hari ini, aku harus menghadiri pertemuan penting dengan salah satu distributor besar yang bisa membuka pasar baru untuk produk kami. Aku sudah mempersiapkan diri selama berhari-hari, memoles presentasi, dan membayangkan bagaimana aku akan menyampaikan visi serta nilai yang ingin kubawa. Di dalam dada, ada rasa gugup yang biasa, tapi juga keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat memasuki ruang pertemuan, aku disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan skeptis. Aku tahu, mereka sudah mendengar banyak cerita tentang usaha kecil yang mencoba menembus pasar besar, dan tak jarang mereka cepat menyerah. Namun aku berbeda. Aku membawa bukan hanya produk, tapi juga kisah tentang keteguhan hati dan tekad untuk tidak menyerah. Presentasi berjalan lancar. Aku berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan kualitas produk, proses produksi yang terjaga, serta visi membangun usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aku juga menekankan bagaimana produk ini dibuat dengan cinta dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Beberapa kali aku melihat senyum tipis muncul di wajah mereka, pertanda bahwa kata-kataku mulai mengena. Tapi aku tahu, keputusan akhir ada di tangan mereka. Aku menutup presentasi dengan sebuah kalimat yang kutanamkan dari pengalaman hidupku. Ketika kita jatuh, bukan seberapa keras kita terpukul yang menentukan, tapi seberapa gigih kita bangkit dan melangkah maju. Selesai pertemuan, aku berjalan keluar dengan dada yang masih berdegup kencang. Aku belum tahu hasilnya, tapi aku sudah merasa menang karena telah berani berdiri dan berjuang. Kembali ke kantor, aku disambut oleh Ardi dan tim yang penuh semangat. Kami segera membahas langkah selanjutnya, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Malamnya, aku duduk di balkon sambil menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bertaburan di langit, mengingatkanku bahwa di balik gelapnya malam selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku membuka jurnal dan menulis. Setiap hari adalah peluang baru. Aku belajar untuk tidak takut menghadapi ketidakpastian, karena di sanalah peluang terbesar tumbuh. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi. Tangan yang dulu pernah gemetar kini kuat menulis dengan penuh keyakinan. Aku menutup buku dan memandang langit malam dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Perjalanan ini belum selesai. Tapi aku tahu, aku sedang menapaki jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Pagi itu, udara Jakarta masih segar menyambutku dengan aroma kopi yang hangat dan suara kendaraan yang mulai memenuhi jalanan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar kontrakanku yang sederhana. Tatapan mataku tidak lagi menyimpan kesedihan atau keraguan seperti dulu. Kini, aku melihat seorang wanita yang sudah melewati badai hidup dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Wajah yang dulu pucat karena tekanan, kini bersinar dengan semangat baru yang tak terbendung. Aku tahu, hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah langkah besar menuju kebangkitan sejati. Aku menarik napas panjang dan menata jilbab dengan rapi. Setiap helai kain yang kukenakan seperti lambang perjuangan yang sudah kujalani. Dari jilbab sederhana hingga pakaian kerja yang kupakai, semuanya adalah saksi bisu bahwa aku sudah meninggalkan perempuan yang lemah dan patah hati di belakang sana. Perjalanan ke kantor terasa berbeda hari ini. Aku melewati jalanan yang dulu pernah kulewati dengan perasaan getir. Jalan menuju rumah yang dulu kukira tempat bahagia,
namun berubah menjadi sumber luka dan pengkhianatan. Aku sengaja melirik ke sana, melihat gedung megah yang pernah menjadi simbol kenyamanan tapi kini hanyalah kenangan pahit. Aku tersenyum kecil, bukan karena dendam, tapi karena aku tahu aku sudah berhasil keluar dari belenggu masa lalu. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh Ardi dan tim kecil kami yang semakin hari semakin solid. Mereka bukan hanya rekan kerja, tapi juga keluarga yang memilih percaya padaku saat aku terjatuh. Aku melihat mata mereka penuh harapan dan antusiasme, yang membuatku semakin bersemangat. Hari ini, agenda terbesarku adalah menghadiri pertemuan dengan sekelompok investor yang sangat potensial. Mereka adalah orang-orang yang bisa membuka pintu bagi usaha kami untuk berkembang ke skala yang lebih besar, dan mungkin mengubah hidup kami selamanya. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dari laporan keuangan, proyeksi bisnis, hingga presentasi visi dan misi usaha. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri duduk di ruang kerja, menulis beberapa kalimat motivasi di jurnal harian. Aku tahu, bukan hanya kemampuan yang diuji hari ini, tapi juga ketangguhan mental dan keberanian menghadapi tekanan. Aku tidak ingin gagal, karena kegagalan bukan lagi opsi. Dalam perjalanan menuju gedung pertemuan, hatiku berdegup kencang. Ada gugup yang menyelinap, tapi juga keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku membayangkan wajah Fadil dan keluarganya, yang dulu menolak dan mengusirku dengan kasar. Aku tahu, mereka menilai aku lemah dan tak mampu bangkit. Namun hari ini aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Saat memasuki ruang pertemuan yang megah, aku menyapa para investor dengan senyum hangat tapi tegas. Ruangan itu dipenuhi sosok-sosok profesional yang siap menilai setiap kata dan gerak-geriku. Aku duduk di meja panjang, mempersiapkan laptop dan slide presentasi. Suara hatiku berdetak kencang, namun aku tahu aku harus tampil sempurna. Presentasi dimulai. Aku membuka dengan cerita singkat tentang perjalanan usaha kami, bukan sekadar soal keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kami membangun usaha dari nol dengan kerja keras, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Aku berbicara tentang nilai-nilai yang kami junjung, tentang kualitas produk yang kami jaga, dan tentang dampak sosial yang ingin kami ciptakan, terutama bagi perempuan yang pernah mengalami kesulitan seperti aku. Aku melihat beberapa wajah investor mulai terkesan. Mereka mengangguk dan mencatat beberapa poin penting. Saat sesi tanya jawab tiba, aku menjawab dengan lugas dan jelas, membahas segala pertanyaan tentang risiko bisnis, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran yang sudah kami rancang. Aku tak ragu membagi pengalaman pribadi sebagai motivasi dan bukti bahwa usaha kami bukan sekadar bisnis, tapi perjuangan hidup. Di tengah diskusi, salah satu investor perempuan bertanya dengan tajam, "Apa yang membuat usaha ini berbeda dari kompetitor lain? Bagaimana kamu menjaga agar semangat dan kualitas ini tetap konsisten di tengah persaingan yang ketat?" Aku menarik napas dalam dan menjawab dengan penuh keyakinan. Kami percaya bahwa setiap produk bukan hanya barang jualan, tapi sebuah karya yang mengandung cerita dan hati. Kami menjaga kualitas dengan ketat, melibatkan tim yang berdedikasi, dan selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih dari itu, kami berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam tim kami agar mereka bisa tumbuh bersama usaha ini. Jawabanku mendapatkan senyum dan anggukan positif. Aku tahu aku telah menanam benih kepercayaan di hati mereka. Setelah hampir 2 jam penuh presentasi dan diskusi, pertemuan itu ditutup dengan janji untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Aku keluar dari ruang itu dengan campuran lega, harapan, dan kewaspadaan. Aku sadar, perjuangan belum selesai, tapi aku sudah melangkah sejauh ini dengan keberanian. Kembali ke kantor, suasana penuh energi positif.
Aku dan tim segera menyusun strategi lanjutan, mempersiapkan proposal dan dokumen yang dibutuhkan. Kami tahu setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Malamnya, aku duduk di teras kecil kontrakan. Suasana sepi dan sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Aku membuka jurnal dan mulai menulis. Dulu aku pernah merasa tak berdaya, diabaikan, bahkan dihina. Tapi sekarang aku berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa aku lebih dari masa laluku. Balas dendamku bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan yang membuat mereka harus menyesal pernah meremehkan aku. Aku akan terus berjuang, bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita mampu berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku menutup jurnal, mengangkat wajah ke langit malam, dan berbisik pelan. Ini baru permulaan. Aku akan terus melangkah, tak gentar menghadapi apapun yang datang. Karena aku sudah belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari hati yang tidak pernah menyerah. Dengan itu, aku memadamkan lampu, menutup mata, dan tidur dengan tenang. Karena aku tahu esok adalah hari baru dengan peluang dan tantangan baru, yang akan kutaklukkan dengan keberanian dan cinta. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah tirai kamar kontrakan dengan lembut, membangunkanku dari tidur yang nyenyak. Aku membuka mata perlahan, menghirup udara pagi yang segar dan membiarkan pikiranku berkelana mengingat perjalanan yang sudah kutempuh. Dari titik terendah kehidupan, aku berhasil bangkit dengan penuh perjuangan dan tekad yang membara. Setiap luka dan air mata yang pernah jatuh kini terasa seperti bahan bakar yang membuatku terus maju tanpa henti. Di meja kerjaku yang sederhana, tumpukan berkas, catatan, dan laptop menjadi saksi bisu perjuangan kami. Aku menatap layar dengan penuh harap, melihat laporan penjualan yang semakin menunjukkan grafik naik. Ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti nyata dari kerja keras, kesabaran, dan komitmen yang tak pernah pudar meski menghadapi rintangan berulang kali. Dalam beberapa bulan terakhir, kerjasama dengan para investor yang dulu kutemui di ruang pertemuan mewah itu semakin menguat. Mereka bukan hanya sekadar penyuntik dana, tapi juga mitra yang percaya pada visi dan misi kami. Aku bangga bisa membawa usaha kecil kami ke level yang lebih tinggi, meski dengan segala keterbatasan dan tantangan. Hari itu aku mengadakan rapat besar dengan seluruh tim. Aku memandang wajah-wajah penuh semangat di sekeliling meja yang sederhana namun hangat. Aku tahu, bukan hanya bisnis yang kami bangun, tapi juga keluarga dan komunitas yang saling mendukung. Aku membagikan visi baru, bukan hanya untuk memperluas usaha, tapi juga membangun dampak sosial yang nyata, terutama untuk perempuan yang pernah mengalami penderitaan serupa denganku. Kita bukan sekadar berbisnis, ujarku dengan suara mantap. Kita membangun masa depan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Aku ingin setiap orang di sini merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ani, anggota tim muda yang penuh semangat, mengangkat tangan dan mengusulkan ide untuk mengembangkan platform digital dan media sosial sebagai sarana utama memperkenalkan produk kami. Aku tersenyum, mengangguk setuju. Dalam dunia yang serba digital ini, kehadiran online sangat penting. Kami segera membentuk divisi khusus untuk konten kreatif dan pemasaran digital. Selain urusan bisnis, aku juga mulai aktif membangun jaringan dengan komunitas perempuan yang menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Aku rutin mengadakan workshop dan seminar, berbagi kisah hidupku yang dulu penuh liku. Banyak perempuan yang datang dengan mata berkaca-kaca, mendengarkan dengan harap dan semangat. Aku merasa bahagia bisa menjadi lentera kecil di tengah gelapnya kehidupan mereka. Di sela-sela kesibukan,
Aku menerima undangan untuk menjadi pembicara di konferensi bisnis perempuan tingkat nasional. Ini adalah panggung besar pertama yang aku raih. Aku tahu, ini bukan hanya tentang mempresentasikan bisnis, tapi juga tentang menyuarakan keberanian, inspirasi, dan kekuatan perempuan untuk bangkit dari keterpurukan. Aku mulai menyiapkan materi dengan sangat serius. Aku merangkai kata-kata yang menggugah, memadukan pengalaman hidup dan strategi bisnis. Aku ingin menyentuh hati banyak orang, memberikan mereka energi untuk tidak menyerah walau dunia seolah menentang. Malam itu, aku duduk di balkon kecil kontrakan sambil menikmati udara malam yang dingin. Bintang bertaburan di langit, seolah menjadi saksi perjalanan panjang yang kutempuh. Aku membuka jurnal dan menulis. Setiap luka, setiap air mata, adalah batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Aku membangun kerajaanku bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan, kerja keras, dan cinta yang tak pernah pudar. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah saat kita berdiri di puncak, tapi saat kita mampu bangkit kembali setelah terjatuh. Aku merenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Betapa sulitnya perjalanan ini, betapa banyak pengorbanan yang harus kujalani. Tapi aku juga bangga. Bangga karena aku tidak pernah menyerah. Bangga karena aku memilih berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Sambil menutup jurnal, aku berdoa dalam hati agar Tuhan selalu memberiku kekuatan dan hikmah untuk terus berjalan di jalan yang benar. Aku ingin sukses, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang mempercayai dan mendukungku. Aku ingin menjadi contoh bahwa perempuan bisa menjadi apa saja yang mereka impikan, asal berani berjuang dan tidak menyerah. Dengan penuh keyakinan, aku menatap langit malam, lalu menutup mata dan beristirahat. Aku tahu, esok adalah hari baru dengan tantangan baru, dan aku siap menghadapinya dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh semangat. Pagi itu, embun masih menyelimuti dedaunan ketika aku membuka mata. Suasana kontrakan sederhana yang menjadi tempatku berpijak kini terasa penuh dengan energi baru. Tidak ada lagi bayang-bayang kelam masa lalu yang menyelimutiku. Hanya ada harapan dan tekad yang mengalir deras, membawaku melangkah lebih mantap di jalan yang aku pilih sendiri. Sebelum berangkat ke kantor, aku menyempatkan diri berdiri di depan cermin besar. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah perempuan yang dulu tersakiti, tapi sosok yang telah melewati ujian hidup dan tumbuh menjadi lebih kuat. Aku merapikan jilbabku, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Kamu sudah jauh melangkah, jangan berhenti sekarang. Hari itu adalah hari penuh jadwal penting. Aku harus mengawal proses produksi baru yang akan meluncur ke pasar, bertemu dengan distributor yang berpotensi membuka jaringan penjualan yang lebih luas, sekaligus menyiapkan materi untuk seminar motivasi perempuan yang akan kuadakan minggu depan. Di kantor, suasana penuh aktivitas. Tim yang dulu hanya terdiri dari beberapa orang kini mulai berkembang. Aku bangga melihat mereka bekerja dengan penuh semangat dan rasa memiliki terhadap usaha ini. Aku berkeliling, menyapa mereka satu persatu, memberikan motivasi, dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan didukung. Salah satu momen berharga hari itu adalah ketika aku duduk bersama Ani, yang kini menjabat sebagai kepala divisi pemasaran digital. Kami berdiskusi panjang tentang strategi kampanye terbaru yang menggabungkan kekuatan media sosial dan komunitas offline. Aku menyukai ide-idenya yang kreatif dan visioner, karena aku percaya, di era digital ini, inovasi adalah kunci utama keberhasilan. Setelah rapat selesai, aku menyempatkan diri menelepon sahabat lama yang dulu menjadi tempatku berbagi suka dan duka. Suaranya hangat dan penuh semangat, memberiku dukungan moral yang selalu kubutuhkan.
Kami berjanji untuk terus saling menguatkan dan memperluas jaringan agar usaha ini bisa lebih berdampak. Sore menjelang, aku menerima kabar baik dari investor utama yang selama ini memberikan kepercayaan besar. Mereka siap menambah modal dan memperluas kerjasama, asalkan aku bisa menyusun rencana ekspansi yang lebih detail dan realistis dalam waktu dekat. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar yang harus kuhadapi dengan kepala dingin dan hati penuh keyakinan. Aku tahu, ini bukan perjalanan mudah. Masih ada banyak tantangan di depan. Persaingan ketat, tekanan dari berbagai pihak, dan godaan untuk menyerah. Namun, aku sudah belajar bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri sendiri, dari tekad yang tidak pernah padam dan keberanian untuk terus maju meski langkah terasa berat. Malam harinya, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menyinari catatan dan rencana yang harus kususun. Aku membuka jurnal dan mulai menulis. Setiap langkah yang kuambil adalah hasil dari perjuangan panjang yang penuh luka dan harapan. Aku bukan lagi perempuan yang mudah goyah oleh kata-kata kasar atau tatapan sinis. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan itu membuatku lebih dari sekadar bertahan. Aku tumbuh dan berkembang. Aku tahu, jalan ini tidak mudah, tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Aku menutup buku harian, lalu menatap langit-langit ruangan. Rasa lelah memang ada, tapi tidak pernah mengalahkan semangat. Aku tahu, besok adalah hari baru, dan aku siap menaklukkannya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di balik layar, mengamati dengan seksama setiap langkah yang kujalankan. Tak ada amarah yang meledak-ledak, tak ada teriakan balas dendam. Hanya strategi matang dan kesabaran luar biasa yang membawaku pada saat ini, saat di mana mereka yang dulu menolak dan menghina harus merasakan getirnya penyesalan. Panggung kehidupanku kini sudah bergeser. Dari sudut yang dulu kuanggap gelap dan menindas, aku merancang langkah-langkah terukur untuk mengubah keadaan. Bisnisku yang dulu kecil kini tumbuh menjadi kerajaan kecil yang mulai dikenal, bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi sebagai simbol kekuatan perempuan yang pernah terjatuh dan bangkit kembali. Hari itu, undangan resmi dikirimkan. Sebuah acara yang diadakan di hotel mewah, sebuah konferensi yang mempertemukan para pelaku bisnis dan tokoh masyarakat. Di sana, aku adalah pembicara utama, seorang wanita yang pernah diabaikan dan dihina, kini berdiri dengan penuh wibawa dan percaya diri. Tamu-tamu yang hadir sebagian besar adalah orang-orang yang mengenalku, termasuk beberapa dari keluarga mantan suamiku. Aku tahu, kabar kehadiranku di sana sudah sampai ke telinga mereka, dan aku bisa merasakan bagaimana gelisah dan bingung mereka. Ini bukan kebetulan, ini bagian dari rencana yang sudah kusiapkan dengan rapi. Ketika aku melangkah ke panggung, sorotan lampu menyinari wajahku yang bersinar dengan kepercayaan diri. Aku memulai pidato dengan suara tenang namun penuh kekuatan, membagikan kisah perjalanan hidupku, bagaimana aku dikhianati, dihina, dan disingkirkan, tapi memilih bangkit dan membangun dunia baru dengan tanganku sendiri. Aku melihat ke arah mereka, mata mertua yang dulu menatap sinis, wajah suami yang kini terdiam, dan calon istri baru yang mencoba menyembunyikan kecemasan. Tatapan mereka tidak luput dariku, dan aku tahu, setiap kata yang kuucapkan seperti pisau yang menusuk ke dalam hati mereka. Terkadang, hidup memang tidak adil, kataku. Tapi adil atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bertindak. Aku memilih untuk berdiri, bukan karena dendam, tapi karena aku percaya pada kekuatan perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Setelah pidato, tepuk tangan meriah menggema. Banyak yang terinspirasi, dan aku menerima berbagai ucapan selamat. Namun, di balik itu semua, aku tahu,
Ini adalah awal dari pembalasan yang tertata. Bukan balas dendam buta, tapi keadilan yang dijalankan dengan kepala dingin dan langkah yang tepat. Seiring waktu, bisnisku berkembang pesat, dan nama baikku semakin bersinar. Mantan suamiku yang dulu pernah menolak kini harus melihat bagaimana istrinya yang dulu diremehkan kini menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Keluarga mertuaku yang dulu kasar harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan seorang wanita yang lebih hebat dari yang pernah mereka duga. Dan aku berdiri tegak di puncak kesuksesan, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Karena pembalasan terbaik adalah saat mereka menyesal, bukan karena aku membalas dengan kebencian, tapi karena aku berhasil menunjukkan bahwa harga diri dan kebahagiaan tidak tergantung pada mereka. Malam itu, aku menatap langit dari balkon kantorku yang kini menjadi simbol perjuangan. Aku menghirup udara malam yang segar, dan dengan hati penuh damai, aku berbisik. Kalian bisa menolak aku dulu, bisa mengusir aku dari kehidupan kalian, tapi aku telah menulis takdirku sendiri. Dan sekarang, kalian yang harus menanggung penyesalan. Aku sudah menang. Kemenangan yang tidak pernah bisa kalian ambil lagi. Aku tahu, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi aku siap melangkah ke depan, dengan keyakinan bahwa masa depan adalah milikku, penuh harapan, kebahagiaan, dan kemenangan yang sejati. Sore itu, cahaya jingga matahari senja merayap lembut menyentuh jendela ruang kerjaku. Aku duduk di kursi kulit yang mulai menguning, memandang sekeliling ruangan yang penuh dengan kenangan dan pencapaian. Tidak lagi ada bayang-bayang kelam dari masa lalu yang dulu begitu mengekang langkahku. Hanya ada damai dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali perjalanan yang telah kulewati, dari perempuan yang terbuang, dihina, dan direndahkan, hingga menjadi sosok yang berdiri tegak dengan keberanian dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tidak ada kata-kata manis yang bisa menggambarkan betapa sulitnya melewati setiap hari yang penuh ujian. Tapi aku berhasil. Aku hidup, aku berjuang, dan aku menang. Kugenggam sebuah foto lama, potret pernikahan yang dulu terasa begitu penuh harapan. Kini, foto itu tidak lagi membawa luka, melainkan pelajaran. Pelajaran tentang cinta yang salah arah, tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kekuatan untuk memulai kembali tanpa bayang-bayang masa lalu. Mataku berkaca-kaca saat menatap foto itu, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena lega, karena aku telah membebaskan diri dari rantai yang dulu mengikatku. Aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa setiap orang punya jalan dan pilihan masing-masing. Aku memilih untuk memaafkan, agar hatiku bisa terus melangkah tanpa beban. Kutelusuri setiap sudut ruangan, di mana ada tumpukan buku, dokumen bisnis, dan surat-surat dukungan dari perempuan-perempuan yang telah kubantu. Mereka adalah alasan terbesar mengapa aku tidak pernah menyerah. Karena aku bukan hanya bangkit untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang masih berjuang di luar sana, yang masih merasa tak berdaya dan tersisih. Aku meraih ponsel dan membuka pesan-pesan dari para sahabat dan mitra. Ada yang mengirim ucapan terima kasih, ada yang berbagi kabar keberhasilan, ada pula yang meminta nasihat. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku telah membangun sebuah jaringan cinta dan solidaritas yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Malam semakin larut, dan aku duduk di balkon, menghirup udara segar. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah menyaksikan perjalanan panjangku. Di bawah sinar rembulan, aku menulis di jurnal kesayanganku. Aku bukan hanya bertahan, aku tumbuh. Aku belajar. Aku memilih untuk menang bukan dengan membalas, tapi dengan membangun. Aku memilih untuk bahagia, meski jalan itu tidak selalu mudah. Dan aku tahu,
Kebahagiaan sejati datang dari menerima diri, mencintai diri, dan membuka hati untuk hari esok yang penuh harapan. Suara angin malam menyapa lembut, membawa harapan baru. Aku tahu perjalanan hidupku belum selesai, tapi aku siap menyambut apapun yang akan datang. Karena aku telah menemukan kekuatan terbesarku, diriku sendiri. Sebelum menutup jurnal, aku menulis satu pesan untuk diriku di masa depan. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan pernah lelah berjuang. Karena hidup adalah anugerah, dan setiap luka adalah pelajaran yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Aku menutup buku itu dengan penuh rasa syukur. Aku berdiri dan menatap cakrawala. Di sana, di antara langit dan bumi, ada mimpi-mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Dan aku siap melangkah dengan tegap, membuka lembaran baru yang lebih cerah dan penuh berkah. Aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi aku punya kekuatan untuk menentukan masa depan. Dengan hati yang lapang dan jiwa yang bebas, aku mengucapkan selamat tinggal pada semua luka dan membuka pelukan untuk kebahagiaan yang sejati. Cerita ini adalah tentang kebangkitan, tentang kemenangan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang berjuang tanpa suara. Aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Tamat.